Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ermo, biasa kita bahas tentang situasi politik, situasi terkini. Sekarang kita turunkan tensi sejenak. Kita akan melihat sebuah tempat yang luar biasa, aneh ya, tidak ada, jarang sekali tempat lain yang seperti ini. Kita ketemu yang punyanya ini, Kang Dimas. Hey. Apa kabar? Baik. Ya sahabat, tadi saya sudah sampaikan ini tempat makan, tapi penampakannya kok tidak seperti tempat makan, seperti museum. Tapi setelah ditanya ternyata ini memang galeri ya? Galeri. Galeri apa ini? Jadi Galeri Suyono. Sebetulnya ini adalah dulu awalnya adalah koleksi-koleksi almarhum bapak saya. Nah ini kita buat setelah pandemi itu kita buat sekarang jadi galeri plus ada restorannya. Oke, jadi sekarang ada restorannya. Jadi barangkali kalau sebelum ada restoran ini enggak dibuka untuk umum begitu? Enggak, dulu di sini cuma gudang dulu. Oh, gudang. Nah, gudang sama tempat parkir. Oke. Coba dilihat ini kameranya dari motor. Motor apa ini Kang Dimas? Kalau ini ini ya custom dari kayu ini Harley. Kayu. Karena Bapak kan pecinta Harley. Ini dari kayu Harley. Ini replika lah. Sahabat, coba lihat ini. Ini mobil luar biasa. Saya baru lihat sekarang ini Kang Dimas. BMW. Cuman ada 1 atau 2 di Indo. Di Indonesia? Iya. Ini masih inget nggak ini keluaran tahun berapa? Kalau nggak salah ini sekitar tahun 50-an ya, kalau nggak salah. Untuk Seta ini. 2 orang ya? 2 orang saja. Kayak semacam komunitas hobi lah istilahnya. Dan di sini ada pengrajin-pengrajin dari Jawa Tengah itu, beliau tanya kira-kira saya punya ide bikin ini gitu, terus diwujudkan dalam bentuk kayu. Jadi kalau udah ngelihat begini kan ada amunisi apa segala macam nih, yang nonton akan mulai bertanya-tanya nih kayaknya bapaknya Kang Dimas ini dari TNI ya? Iya, dulu. Dari TNI. TNI. Apa pangkat terakhirnya? Pangkat terakhir Letnan Jenderal. Letnan Jenderal. Jadi kalau disebut tadi namanya Galeri Suyono. Nah itulah nama jenderal ya, Bapak Letjen Suyono. Jadi tentu salah satu orang yang menjadi sejarah dalam bangsa ini di eranya Pak Soeharto ya. Di era Pak Soeharto. Jadi sahabat nanti bisa kita cek juga sekalian ya, di sebelah sini nanti kita lihat ini profil dari Bapak Letjen Suyono. Kita boleh masuk ke dalam? Boleh, silakan. Ini udah tahu dari tahun berapa mulai dibuka untuk? Mulai dibuka itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun. Hampir 3 tahun. Saat itu pandemi, waktu itu sebetulnya kita hanya ingin membuat galeri di atas ini. Tapi karena pandemi akhirnya dihentikan, pembangunan tetap berjalan, hanya tidak tidak diaktifkan lah istilahnya, hanya pembangunan aja. Sampai begitu pandemi sudah mulai melandai, sudah mulai aman, akhirnya restoran dibuka. Nah, restoran. Kenapa jadi restoran? Nah, ini juga sebenarnya menarik ceritanya Kang Dimas nih, karena beliau
lama di Hawaii sebagai chef ya. Iya. Itu berapa tahun tuh sebagai chef? Kalau sebetulnya kalau chefnya sendiri tidak ini ya, bukan pekerjaan waktu di sananya, tapi waktu di Hawaii itu sebetulnya saya kuliah, sekolah, ditambah saya nyambi jadi pegulat. Nah, ini juga informasi menarik nih. Jadi Pegulat. sebetulnya di YouTube ada beberapa. Ada informasinya. Nanti kalian juga nih di sebelah sini cuplikan ya ketika Kang Dimas sebagai pegulat. Apa itu dulu? Kan kita tahunya sekarang tuh apa sih? Smackdown yang gitu ya. Iya. Oke. Berapa tahun tuh Kang Dimas? Saya debut 98 sampai dengan 2004. Oh, 2005 lah, 2005 awal. Lumayan lama Iya. juga. Jadi barengan main gulat sama jadi chef. Iya. Jadi kalau malam jadi pegulat, siang jadi pelajar dan chef. Luar biasa. Area tempat makannya ya. Iya. Mungkin di Badu sudah lumayan juga ya, ada berapa pengunjung? Jadi ada dua ini, satu memang area kafe yang sini, sana function untuk acara. Jadi ini semua peninggalan almarhum. Dulu jadi almarhum itu memang hobinya tuh banyak, mencakup otomotif, sepeda. Dia juga pencinta peritilan kayak mainan ataupun ini memorabilia Elvis, Marilyn Monroe, nanti bisa kita lihat di atas. Tadi sempat lihat saya sebentar loh. Iya, nah ini juga koleksi beliau. Beliau tuh dulu pengennya rumah itu meja kursinya seperti ini gitu. Jadi ini sempat ada di rumah kah? Ya. Ini ada di rumah. Dan ini memang salah satu tempat dulu awalnya sebelum jadi VIP room ini, dulu sini sempat kamar kerja beliau. Sekarang jadi apa namanya? Jadi kantor resto kita. Nah, di sini biasanya kalau beliau terima tamu tuh di sini. Oke. Ini sekedar dibuat mirip dari mobil atau dari mobil beneran? Ada yang dari mobil beneran, ada yang replika. Kalau ini replika. Ini replika ya kelihatannya, tapi itu asli kayaknya. Yang asli yang ini. Kalau ini dibuat. Kalau ini ya berdasarkan, jadi beliau punya salah satu mungkin bukan, kalau saya bilang mungkin kalau binaan bukan ya, tapi kolega lah istilahnya, kolega beliau waktu pas di Jawa Tengah, jadi langganan beliau lah istilahnya untuk bikin yang hal-hal model kayak gini gitu, pengrajin lah istilahnya. Nah, ini sudah mulai kelihatan tuh di sebelah sana sudah ada koleksi-koleksi mobil. Sebetulnya dulu masih ada beberapa yang lebih banyak ya, mungkin dari ini hanya beberapa mobil lagi. Cuman ini yang kita pertahankan adalah yang memang mobil yang paling dicintai sama beliau. Gitu. Ini mungkin kalau ada acara mungkin ada function, ada acara misalnya kayak gathering, ada acara mungkin reuni gitu, bisa di sini. Jadi kalau weekend tuh udah biasanya di sini kepake terus gitu ya. Ini termasuk koleksi-koleksi. Iya, dulu itu ada beberapa yang memang jadi beliau itu ada satu mobil atau motor saya lupa, di trade gitu sama seseorang yang memang dia itu pencinta ini ontel ini, karena beliau kan sempat jadi pelindung, bukan pelindung ya, iya pelindung sih kalau nggak salah, ontel organisasi ontel Indonesia. Akhirnya terus dihadiahkan atau di trade dengan ini.
belakangnya ini ada miniatur-miniatur ya? Miniatur-miniatur. Ya, ini kita ada di Jalan Tangkuban Perahu, Panorama Indah nomor C31 ya. Nah, mungkin sahabat Ermo bisa, kalau ada yang hobinya sama, nah boleh komentar ya di bawah ini, sampaikan mana yang sama nih hobinya. Dan ini sendiri meja ini dulu tempat Bapak kalau main organ dulunya. Jadi dulu beliau kalau lagi ada acara gitu di sini organnya beliau.